Rapat Koordinasi Nasional yang digelar DPD RI di Gedung Nusantara 5 Senayan, Senin 2 November 2025, turut menghadirkan tokoh muda Maluku, F. Alimuddin Kolatlena dan Ihsan Tualeka. Keduanya ikut berpodium, menyuarakan percepatan RUU Daerah Kepulauan agar segera ditetapkan menjadi undang-undang. Kolatlena menegaskan pentingnya strategi perjuangan. Ia mengingatkan RUU Daerah Kepulauan berada di urutan ke-52 dari daftar prioritas 2025, sehingga konsolidasi seluruh daerah kepulauan menjadi sangat penting. Ia mengajak agar momentum Rakornas dimanfaatkan untuk merumuskan langkah bersama, agar RUU ini dapat diketok di badan legislasi paling lambat tahun 2026. Kekuatan sumber daya alam yang ada di laut dan ada di darat, tapi dalam pengelolaan kemudian kita masih berkutat pada paradigma daratan. Nah, dalam konteks itu kemudian apa yang disampaikan Gubernur Maluku tadi sebenarnya membangun paradigma kita. Kita harus jujur. Kalau dalam kepentingan politik internasional, kita memakai logika kepulauan untuk menggugah masyarakat internasional. Karena ada perubahan paradigma internasional. Tapi kenapa dalam konteks pengelolaan daerah di negara kita sejauh ini paradigma itu belum menjadi kekuatan bagi kita? Jadi sekali lagi dalam forum ini kita berkumpul di sini. Kami sekali lagi berharap bahwa ada paradigma ini secara kolektif ada dalam pikiran dan perasaan kita. Sehingga apa? Kita benar-benar meletakkan ini bahwa perjuangan ini bukan perjuangan segelintir orang, tapi ini secara historis kita punya satu upaya yang kita lakukan untuk menggugah masyarakat dunia, tapi dalam konteks dalam negeri ini seolah-olah diabaikan. Sementara itu, Ihsan Tualeka menyoroti masih kuatnya paradigma pembangunan berbasis daratan. Padahal kekuatan utama daerah kepulauan berada pada laut dan sumber daya pesisir. Ia menilai perjuangan ini bukan hanya milik segelintir orang, tetapi agenda historis seluruh daerah kepulauan Indonesia. 52 rancangan undang-undang. Itu artinya kita butuh strategi perjuangan. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, Pak Pimpinan DPD, dari 52 rancangan undang-undang prioritas tahun 2025 kita dari 52 kita masuk urutan ke 52. Dan dia berada di antara beberapa rancangan undang-undang, bahkan undang-undang yang mau direvisi di tahun 2025 oleh pemerintah itu mendesak untuk diselesaikan. Karena itu di kesempatan ini saya kira tadi Pak Gubernur saya untuk norma, untuk naskah akademik, untuk makna dan tujuan rancangan undang-undang ini saya kira karena ini sudah cukup lama, maka itu sudah menjadi konsumsi semua kita yang berkepentingan di dalam bagaimana menggolkan rancangan undang-undang ini, termasuk juga pemerintah. Usai Rakornas, Ketua DPD RI, Sultan Bahtiar Najamuddin, menegaskan bahwa RUU ini merupakan inisiatif murni DPD RI yang menilai perlunya regulasi khusus bagi wilayah kepulauan, mulai dari provinsi hingga pulau-pulau terluar. Terkait dengan RUU ini, karena RUU ini akan menjadi payung hukum untuk semua daerah-daerah kepulauan yang memang kalau kita pelajari secara detail masih menggunakan payung yang sama, masih menggunakan regulasi yang sama, diantaranya adalah Undang-Undang Pemda. Sementara posisi pulau-pulau kita, baik provinsi, kabupaten, dan daerah-daerah kepulauan yang lain itu harus diberikan semacam perlakuan khusus. Karena apa? Karena memang situasinya tidak sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menko Yusril tadi. Nah, saya yakin dan tentu kita semua harus yakin bahwa RUU ini akan menjadi produk legislasi sebagai sebuah undang-undang untuk. Ia mengungkapkan bahwa draft RUU sudah rampung dan mendapatkan respons cepat dari DPR RI dan pemerintah. Najamuddin optimistis surat Presiden akan segera terbit. Ia menekankan, RUU Daerah Kepulauan akan menjadi payung hukum penting bagi seluruh wilayah kepulauan di Indonesia, sebagai bukti afirmasi negara bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dari Jakarta, Ulin KN TV melaporkan.